Kalau ada yang masih bimbang, apakah setelah kita menjadi P3K, kita masih bisa mengikuti PNS? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Dan selamat bergabung juga bagi kalian yang baru mampir di channel aku. Scroll-scroll video di channel aku. Kalau kalian merasa bahwa channel aku bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Teman-teman, bagaimana persiapan kalian menghadapi CPNS 2021 nanti? Hari-hari berlalu begitu cepat dan gak terasa bulan Maret akan semakin dekat. Itu berarti pengumuman CPNS 2021 juga akan semakin dekat. Dan aku harap kalian sudah mempersiapkan sesuatu untuk hal ini, sekecil apapun itu, karena info bahwa pemerintah akan mengupayakan jumlah formasi yang jauh lebih besar dari CPNS 2019 kemarin, semakin hari juga semakin terdengar benar adanya. Jadi sekali lagi jangan lewatkan kesempatan ini. Karena kemarin pun dari Kemendikbud sendiri, kalau kalian nonton video mereka yang ini, mereka sempat mengeluarkan semacam siaran pers. Di sana mereka sempat juga menyampaikan tentang jumlah formasi yang dibutuhkan di CPNS 2021. Dan jumlah formasi yang mereka sampaikan itu aku rasa dalam lingkungan Kemendikbud sendiri. Kalau aku bisa merangkum apa yang mereka sampaikan, bahwa dari lingkungan Kemendikbud sendiri, mereka akan membuka sekitar 54.581 formasi di pusat, di mana dari jumlah itu dibagi lagi sebesar 27.291 formasi untuk CPNS dan 27.290 formasi untuk P3K. Sementara di daerah, mereka membutuhkan sekitar 1.121.710 formasi, di mana terdiri dari 119.094 formasi untuk CPNS dan sebesar 1.002.616 formasi untuk P3K. Dan kalau di total teman-teman, dari Kemendikbud sendiri, mereka akan membuka sekitar 1.176.291 formasi. Itu belum ditambah lagi dengan formasi-formasi yang lain, artinya formasi yang non-kependidikan teman-teman, di mana Bu Sri Mulyani sempat menyampaikan akan ada sekitar 70.000 formasi dari kementerian atau lembaga yang lain. Ini jumlah yang sangat fantastis teman-teman, nggak tanggung-tanggung. Berarti informasi mereka yang kemarin bahwa mereka akan membutuhkan 1 juta guru itu mungkin akan memang benar adanya kalau dilihat dari video mereka kemarin. Sekali lagi, kalian akan rugi kalau kalian melewatkan kesempatan ini. Peluangnya sangat besar sekali untuk bisa diterima. So, curi start dari sekarang, do your best supaya kalian bisa diterima di CPNS 2021. Nah, tetapi di luar sana ada banyak orang-orang yang belum tahu apa sih bedanya CPNS dengan P3K. Dan di video ini aku akan membahas itu. Tetapi aku akan membahas itu lebih detail lagi dan berdasarkan informasi yang lebih valid lagi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan juga ada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Tentu saja aku akan menyampaikan ini dengan cara yang lebih simpel, gak semua pasal-pasal bakal aku sampaikan. Insya Allah ini akan lebih mudah bagi kalian untuk dimengerti. Jadi insya Allah informasi yang aku berikan ini no hoax, kalian bisa ikutin video ini hingga akhir. So, pertanyaan yang mendasar adalah apa sih bedanya PNS dengan P3K? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembimbing kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya teman-teman. Kalau PNS itu mereka akan diangkat sebagai pegawai tetapnya pemerintah. Sedangkan untuk P3K, mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja tertentu dan juga ada jangka waktunya sampai kapan mereka bekerja di pemerintahan. Setahu aku, kontrak mereka atau perjanjian kerja mereka itu minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dengan mempertimbangkan juga kinerja yang sudah dia lakukan. Nah, muncul pertanyaan lainnya, berapakah usia minimal kita bisa mendaftar sebagai CPNS dan juga P3K? Apakah mereka punya batasan usia yang sama? Lalu bagaimana tahapan seleksi dari CPNS dan P3K itu sendiri? Nah, di undang-undang dan juga peraturan presiden itu teman-teman disebutkan bahwa untuk PNS usia minimal adalah 18 tahun sedangkan usia maksimal adalah 35 tahun. Sedangkan untuk P3K usia minimal adalah 20 tahun dan maksimalnya setahun sebelum batas usia tertentu dalam jabatan yang dilamar. Berarti untuk P3K misalkan jabatan tertentu tersebut usia minimalnya adalah 60 tahun, berarti kalian yang usianya 59 tahun masih bisa melamar untuk jabatan tersebut. Lalu bagaimana tahapan seleksi antara PNS dan P3K? Kalau PNS, tahapan seleksinya itu ada 3 teman-teman, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K hanya ada 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Kalau di PNS memang ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama tahapan seleksi administrasi, di mana kita mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. Lalu apabila lolos tahap tersebut, maka kita naik ke seleksi kompetensi dasar, di mana seleksinya berupa tes intelijensia umum, lalu ada tes kepribadian, dan juga tes wawasan kebangsaan. Sedangkan di P3K teman-teman hanya ada 2 seleksi aja, yaitu seleksi administrasi, lalu apabila lolos kita masuk ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi itu tergantung dari ketentuan atas kebutuhan dari instansi masing-masing. Nah, kalau di PNS, apabila kalian lulus di ketiga tahap seleksi itu, maka kalian akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Setelah itu, kalian masih melalui berbagai macam proses lagi. Kalian harus melalui berbagai macam pelatihan lagi, supaya kalian bisa diangkat menjadi PNS. Nah, sedangkan P3K, kalau kalian lolos di 2 tahapan seleksi itu tadi, kalian bisa langsung diangkat menjadi pegawai P3K. Itu perbedaannya, teman-teman. Next, apalagi perbedaan-perbedaan lainnya yang ada di undang-undang itu? Kalau aku ringkas, ada beberapa unsur pembeda antara PNS dengan P3K. Di undang-undang tersebut, PNS mempunyai 14 unsur, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan di P3K ada 5 unsur PNS yang tidak dimiliki oleh P3K, yaitu hanya berupa penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Well, aku nggak akan bahas semuanya. Aku akan menjelaskan beberapa main komponen aja yang menjadi pembeda antara PNS dan P3K yang mesti kalian tahu. Yang pertama dari sisi pengadaan. Nah, dari sisi pengadaan, untuk PNS, pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Calon PNS yang lolos seleksi dapat diangkat menjadi PNS setelah melalui masa percobaan dan telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansinya. Bila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat diberhentikan sebagai calon PNS. Untuk P3K, pengadaan P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
P3K dinilai oleh atasan dan tim penilai kerja. Bila tidak mencapai target kinerja, maka dapat diberhentikan dari P3K. Jadi itu yang tadi aku bahas di awal teman-teman. Kalau PNS, jika kalian telah lulus seleksi di 3 tahapan seleksi yang aku sebutin tadi, maka kalian akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan harus melalui masa percobaan. Jika kalian lulus, baru bisa diangkat menjadi PNS. Sedangkan untuk P3K, jika kalian telah lulus seleksi dalam 2 tahapan seleksi tadi, maka kalian bisa langsung diangkat menjadi pegawai P3K. Itu bedanya. Unsur yang selanjutnya adalah tentang penggajian dan tunjangan. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Apa bedanya gaji dan tunjangan antara PNS dan P3K? Bahwa penggajian dan tunjangan antara PNS dan P3K itu sama teman-teman. Jadi baik PNS maupun P3K akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang adil dan layak berdasarkan penggolongan. Nah, sistem penggolongan gaji ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji P3K. Bahwa kalau gaji PNS berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dibagi menjadi 4 golongan. Jadi kalau PNS kan akan dibagi dari golongan 1 hingga golongan 4, lalu dibagi lagi menjadi A, B, C, D. Kalau golongan 4 akan dibagi dari A sampai E. Tetapi kalau untuk P3K dibagi menjadi 17 golongan sesuai dengan peraturan presiden tersebut. Lalu dari sisi benefit, apa yang beda? Next, kita langsung ke slide berikutnya. Bahwa yang menjadi pembeda adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di mana PNS berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk P3K tidak berhak atas jaminan pensiun, tetapi mereka akan mendapatkan perlindungan jaminan hari tua. Nah, dari sini teman-teman mungkin akan bertanya apa bedanya antara jaminan pensiun dengan jaminan hari tua. Kalau jaminan pensiun itu teman-teman, kalian akan mendapatkan gaji ketika kalian nanti pensiun dan gaji itu akan diberikan di setiap bulannya. Sedangkan untuk jaminan hari tua, itu seperti uang pensiun yang akan diberikan sekaligus ketika kalian pensiun nanti. Nah, itulah benefit yang akan diterima di P3K. Meskipun mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun, tetapi mereka akan tetap mendapatkan benefit berupa jaminan hari tua. Nah, next kita lanjut ke slide berikutnya. Dari sisi unsur pangkat dan jabatan, PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Sedangkan P3K tidak ada kenaikan pangkat dan jabatan. Jadi kalau kalian melamar di P3K, lalu kalian melamar di jabatan tertentu, kalian akan selamanya berada di jabatan tersebut. Lalu kalau begitu bagaimana pola karir untuk P3K? Kalau PNS, mereka punya pola karir secara khusus, punya kesempatan mendapatkan promosi dan dapat dilakukan mutasi tugas dan atau lokasi sesuai kebutuhan instansi. Sedangkan P3K tidak mempunyai pola atau jenjang karir, tidak ada promosi dan tidak dapat dilakukan mutasi. Dari sini udah jelas banget teman-teman kalau PNS mereka lebih mempunyai pola karir secara khusus untuk dapat promosi atau bisa dimutasi di jabatan atau lokasi yang lain sesuai dengan kebutuhan instansi. Sedangkan P3K tidak mendapatkan fasilitas tersebut, jadi kalian tidak bisa pindah ke jabatan lainnya ataupun ke lokasi lainnya. Jadi jabatannya bakal itu aja sampai kalian pensiun seperti itu. Perbedaan selanjutnya dari sisi pengembangan diri. Kalau PNS, mereka berhak mendapatkan pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan untuk P3K, berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan diri, di mana hasilnya akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Dari sini jelas banget kita bisa menyimpulkan bahwa kalau PNS, mereka akan mendapatkan kesempatan baik untuk pengembangan karir mereka dan juga kompetensi mereka. Sedangkan untuk P3K, mereka hanya mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensinya. Next, unsur pembeda lainnya adalah
Dari sisi penilaian kinerja, kalau PNS, hasil penilaian kinerja PNS dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, dan sanksi, mutasi, promosi, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan. Bila hasil penilaian kinerja tidak mencapai target, maka dikenakan sanksi administrasi hingga pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk P3K, hasil penilaian kinerja P3K dijadikan dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Bila hasil penilaian kinerja tidak mencapai target yang disepakati dalam perjanjian, maka dapat diberhentikan dari P3K. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari sisi penilaian kinerja teman-teman, dari sisi PNS, kalian nanti bekerja juga akan ada penilaiannya juga, dan hasil penilaian itu akan dijadikan dasar bagi mereka untuk keperluan pengangkatan jabatan, mutasi, promosi, dan lain sebagainya. Tapi apabila hasil penilaian kalian itu tidak mencapai target yang ditentukan oleh instansi, maka kalian akan mendapatkan mulai dari sanksi administrasi hingga pemberhentian menjadi PNS. Tetapi kalau P3K, jika penilaian kerja kalian tidak mencapai target yang diinginkan, maka kalian akan langsung diberhentikan dari P3K. Jadi untuk P3K mungkin akan lebih banyak effort supaya kalian bisa mempertahankan perjanjian kerja kalian untuk bisa bekerja di instansi tersebut. Kalau ada yang masih bimbang, apakah setelah kita menjadi P3K kita masih bisa mengikuti PNS? Jawabannya adalah bisa teman-teman, tetapi dengan syarat kalian harus mengundurkan diri sebagai P3K dulu, baru kalian bisa mendaftar untuk CPNS. Dan kalau aku lihat di Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K tadi, kalian bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri, tapi kalian tidak bisa semerta-merta langsung keluar dari P3K teman-teman. Gak segampang itu juga, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apa itu? Berdasarkan pasal 56 ayat 3 Peraturan Presiden tersebut, bahwa permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetujui apabila telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% juga. Jadi kalian harus memenuhi dua persyaratan itu, dan kalau kalian berhasil memenuhi dua persyaratan itu, kalian masih bisa dianggap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat, dan kalian akan mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi jika kalian tidak bisa memenuhi dua persyaratan itu tadi, kalian akan dianggap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat, tidak akan mendapatkan hak sesuai dengan peraturan, dan tidak dapat melamar sebagai P3K lagi. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan aku mengenai beberapa unsur pembeda antara PNS dan P3K. Itu semua bersumber dari informasi yang jelas, yaitu dari undang-undang dan juga peraturan presidennya. Dan masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya. Itu balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian bisa terlebih dahulu mengukur kemampuan kalian dan kebutuhan kalian, sehingga kalian bisa menetapkan hati mau pilih CPNS atau P3K. So, tentukan itu dari sekarang. Dan kalau kalian pengen tahu secara mendalam atau pengen baca-baca sendiri undang-undangnya, aku taruh di description box. Kalian bisa baca sendiri dan juga pahami sendiri. Semoga itu menjawab semua pertanyaan kalian. Apa sih beda antara CPNS dan P3K? Kali lagi ke pilihan kalian masing-masing. So, itu tadi teman-teman yang bisa aku sampaikan. Dan kalau misalkan aku ada kekeliruan, kalian bisa sampaikan itu di kolom komentar. Sampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Insya Allah aku akan bakal mengkoreksinya di video aku selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berjuang para pejuang CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.